Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Kalau minggu yang lalu kita membahas buah dari ibadah. Buah dari ibadah itu ujung-ujungnya takwa. Tapi ada juga sasaran antaranya sebelum capai takwa itu. Ada iman, Islam, ihsan, dan seterusnya. Ya. Kita sekarang akan membahas buah dari ketakwaan. Apa buah dari ketakwaan itu? Kita di tengah-tengah hiruk pikuk dunia, khususnya Indonesia yang sekarang ini berada di tahun politik, banyak hal yang aneh, banyak hal yang lucu. Keputusan MK misalnya yang dipaksa-paksakan untuk mendukung salah satu cawapres, calon wapres. Lucu itu, lucu. Keputusan MK yang memutuskan pamannya yang akan diusung keponakannya. Yang akan diusung keponakannya, anak presiden. Bukan suudon, tapi memang itu yang akan terjadi. Itu yang akan terjadi. Aneh, MK itu wasit, Pak. Ibu, MK itu wasit. Harusnya kalau wasit jangan ikut nendang bola. Ini mah wasit ikut nendang bola, mengubah aturannya. Kalau bikin aturan, mengubah aturan itu kewenangannya DPR. Ini mah MK bikin aturan baru. Jadi kayak wasit ikut nendang bola gitu. Lucu gitu di Indonesia. Ya. Tapi inilah dunia. Jadi Bapak Ibu, kita jangan kejebak. Jangan kejebak dengan dunia ini. Memang dunia itu akan selalu seperti itu. Akan ada hal-hal yang memang dilihat oleh orang yang pikirannya jernih, itu lucu, gitu. Menggelikan, tapi sekaligus menyebalkan. Sebelum wajib dihukum. Hukumannya apa? Jangan dipilih. Hukumnya jangan dipilih. Karena sudah sedemikian merusak konstitusi, merusak tatanan negara. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, sudahlah tinggalkan masalah politik. Kita sekarang lanjutkan kajian kita, akan membahas buah dari ketakwaan itu. Nataijut taqwa. Apa saja buah dari ketakwaan ini? Ini resumenya. Ada rahmah atau rahmat Allah, kasih sayang Allah, Al-Furqan. Al-Furqan itu kemampuan membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan mampu melaksanakannya yang baik, menjauhi yang buruk. Al-Barakat, keberkahan. Al-Mahraj, jalan keluar. Ar-Rizqu, rizki. Al-Yusr, kemudahan. Takfirus sayyiat, dihapuskannya dosa-dosa. Al-Ghufran, ampunan Allah. Azumatul ajr, akan diperbesar pahalanya. Nah, kita lihat dulu takwa itu. Bapak Ibu rahimakumullah, asal takwa, asal kata takwa itu dari kata wiqayah. Wiqayah itu perlindungan. Itu seorang hamba meletakkan pelindung di antara dirinya dengan sesuatu yang ia takutkan dan khawatirkan. Maka jadi orang yang bertakwa itu terlindung dari kemaksiatan. Terlindung dari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan ke dalam perbuatan dosa. Maka orang yang bertakwa itu karena selalu terlindung tadi dengan wiqayah tadi, maka senantiasa berupaya mengerjakan ketaatan, menjauhi maksiat. Maka definisi takwa kata para ulama itu imtitsalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Itu kan definisi takwa itu. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa takwa itu bermakna al-khauf wal khasyah. Kita udah bahas kemarin Mas, al-khauf wal khasyah. Jadi senantiasa takut, senantiasa khawatir. Takut melanggar aturan Allah, khawatir amal-amal pahala, amal-amal kebaikan kita tidak berpahala karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sombong. Wah, saya mah tenang aja, hajinya udah sering, umrohnya udah berapa kali, udah sering. Jadi bangga dengan ibadah kita, belum tentu diterima Bapak Ibu.
infak, sedekah kita belum tentu. Jadi tetap kita khawatir. Khawatir dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Jadi senantiasa khawatir. Maka orang yang bertakwa itu senantiasa berupaya meningkatkan kualitas amalnya, berupaya untuk senantiasa menambah amal-amalnya dan senantiasa memperbaiki amal. Secara istilah takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Khasyatullah bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi. Takut kepada Allah dengan berupaya melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kata Ali bin Abi Thalib, dimensi dari takwa itu ada 4 dimensi. Yang pertama ar-ridho bil qalil. Orang yang bertakwa itu senantiasa ridho atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit. Jadi senantiasa ridho atas segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian disyukuri. Nah, orang bertakwa itu pandai bersyukur. Punya istri 1, syukuri, Pak. Alhamdulillah, masih laku Bapak teh. Jangan lihat orang lain 4, enak ya yang 4, akur lagi 4-4-nya. Jangan lihat itu. Alhamdulillah masih laku. Ibu-ibu punya suami walaupun suaminya nganggur, alhamdulillah masih laku. Yang lain mau pengen paksa-paksa, wah berdoa jungkal jumpalik gitu. Nah, banting tulangin punya suami, banyak yang nggak punya suami. Nah, intinya syukuri. Jadi jangan sampai kita tidak disyukuri. Ciri orang yang bersyukur itu salah satu cirinya apa? Sering marah-marah. Punya istri 1 dimarahi terus. Punya suami dimarahi terus. Kurang bersyukur itu. Benar. Kalau ciri orang bersyukur itu marah-marah. Wajahnya itu senantiasa kayak wajah perang. Waduh. Maaf, tidak menjamin ahli masjid, ahli ibadah itu senantiasa baik kepada keluarganya. Karena banyak yang diadukan ke saya itu bukan di sini, di sana di Dago. Ustaz, suami saya teh ahli masjid, tapi gimana kalau ke istri teh galak, Ustaz? Kayak gimana Bu contohnya, saya ingin. Kayak gimana Bu contohnya? Ustaz, saya mengeluh misalnya. Pak, aku sakit pinggang. Apa kata suami? Jangan banyak ngeluh hidupnya. Jangan banyak ngeluh. Tapi pas giliran dia sakit gigi ngeluh ke aku. Mah, aku sakit gigi. Aku nggak berani ngomong. Jangan banyak ngeluh, pasti dia marah. Jadi kayak gitu. Ingin menang sendiri. Kalau saya yang ngomong sama dia, wah pasti marahnya katanya. Norak marahnya itu. Norak. Jadi hati-hati. Pandai bersyukur. Ciri orang yang bersyukur itu jarang marah. Ciri orang yang bersyukur itu marahnya jarang. Kalau orang yang sering marah sedikit-sedikit, marah sedikit-sedikit, itu kurang bersyukur. Bahkan kadang-kadang aneh ya kalau orang pemarah itu aneh kadang. Orang kurang bersyukur. Selalu melihat sisi negatif. Baca WA. Ada tausiah di WA. Gak mau pernah baca. Kayak gitu aja dari dulu juga. Gak pernah benar. Padahal banyak yang bagusnya juga. Belum dibaca udah langsung diponis. Gitu-gitu aja. Jadi segala sesuatu itu langsung berpikir negatif. Orang yang kurang bersyukur itu biasanya mindsetnya itu negatif. Nah, orang yang bertakwa itu ar-ridho bil qalil, segala sesuatu itu disyukuri. Dan kunci dari kebahagiaan mah bersyukur. Nah, kebahagiaan mah bukan dikejar tapi dikondisikan di dalam hati. Dengan apa? Dengan bersyukur. Kalau ingin bahagia ambil kuncinya. Kunci kebahagiaan adalah bersyukur. Supaya bersyukur jangan hanya berpikir sisi negatifnya. Pikir juga, renungkan sisi positifnya. Pasti segala sesuatu juga ada hikmahnya, ada positifnya. Maka kita akan senantiasa bersyukur. Jadi jangan sampai kita kurang bersyukur karena tidak ridho atas segala anugerah Allah, apalagi yang sedikit, yang banyak saja lupa mensyukurinya.
Jadi gini, kalau orang yang kurang bersyukur itu senantiasa berpikirnya yang lain itu, atau yang lebih bagus dari itu. Bapak-bapak dikasih goreng ulen, goreng ketan sama istrinya. Pak, goreng ketan. Aduh, kalau sama ubi cilembu mah enak kayaknya. Ubi cilembu yang padahal nikmati dulu itu, syukuri dulu tuh yang ada. Alhamdulillah. Ada goreng ketan, nah itu ya. Alhamdulillah, nikmati itu. Jangan kalau sama ubi cilembu mah enak kayaknya. Berpikir yang tidak ada, syukuri yang ada, baru nikmat. Itu ya. Jadi jangan berpikir yang tidak ada. Ar-ridho bil qaulil, itu ciri orang yang bertakwa itu kayak begitu. Kemudian ciri orang yang bertakwa itu wal amal bitangzil, kata Ali bin Abi Thalib, senantiasa berupaya mengamalkan at-tangzil. At-tangzil itu ayat Al-Qur'an atau sunnah Nabi, berupaya mengamalkannya sedikit demi sedikit. Ya, kalau langsung diamalkan semuanya memang berat. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Berupaya untuk mengamalkannya. Jadi jangan sampai ayat Al-Quran dibaca, hadis sering dikaji, tapi kita tidak mau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Al-ittikal alal jalil, yang berikutnya itu kata Ali bin Abi Thalib, al-ittikal alal jalil, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tawakal kepada duit. Kalau ada duit baru hatinya gede, baru senang, bahagia, duit. Senantiasa yang jadi ukuran teh duit. Kasih sayang suami diukur dengan duit, dengan pulus. Ada pulus abang dielus, tidak ada pulus abang mampus. Pokoknya pulus kan gitu. Hati-hati, bukan itu ukurannya. Tawakal mah kepada Allah, tawakal jangan kepada duit. Karena duit mah hanya alat saja. Betul, duit hanya alat saja. Ada ibadah juga perlu duit, betul. Tapi dah umroh nggak pakai duit ya enggak. Haji pakai duit enggak, pakai pesawat ya Pak Ibu ya. Betul, pakai duit, tapi tidak selamanya bahwa itu ditentukan oleh duit. Karena kalau sudah ada jalannya, saya alhamdulillah bisa pergi ke tanah suci sering kan gitu. Kayak Bu Laila kan sering ke tanah suci bolak-balik kan gitu. Apakah selalu duit sendiri? Enggak kan Bu ya? Enggak selalu duit sendiri. Saya juga kalau berangkat ke tanah suci, alhamdulillah nggak pakai duit sendiri karena membimbing gitu namanya. Pak Sep Dadan yang paling sering. Saya sekarang lagi sibuk, saya lagi cuti dulu karena kesibukan di Indonesia, khususnya di kantor gitu ya. Saya lagi cuti dulu. Kalau lagi mau ya berangkat. Berangkat ibadah umroh tidak membayar, tapi dibayar kan gitu kan. Dibayar karena membimbing kan. Nah, maka tawakal itu kepada Allah, jangan kepada duit. Kalau Allah memang akan memberikan kenikmatan melalui apapun, dengan cara apapun, kan nggak pakai duit sendiri. Jangan tawakal kepada jabatan, jangan tawakal kepada sesama manusia. Tawakal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal istidad liyaumir rahil, dan yang terakhir, dimensi yang terakhir, kata Ali bin Abi Thalib, orang yang bertakwa itu senantiasa mempersiapkan untuk perjalanan panjang. Hari perjalanan panjang maksudnya mempersiapkan perjalanan ke akhirat. Siap-siap. Terus kita itu berupaya menyiapkan bekal. Sampai akhirnya kayak orang mau mudik. Orang mau mudik akan seneng, akan bahagia kalau siap bekal. Orang mau mudik murung aja. Kenapa kamu tuh mau mudik murung? Nggak bawa bekal. Bekalnya sedikit, di kampung banyak ditanya itu ini oleh-oleh, nanti di kampung harus ngajak jalan-jalan, di kampung harus membiayai makan-makan di sana dan sebagainya kan. Itu orang kota kan dianggapnya orang kaya gitu, pulang kampung biasanya. Nah, murung mau pulang kampung, kenapa? Nggak bawa bekal, kurang bekal. Apalagi kalau kita pulang ke akhirat, ke kampung akhirat, nggak bawa bekal. Wah, kebayang sedihnya Bapak Ibu ya. Maka orang yang bertakwa itu siap-siap. Apalagi kalau kita pulang ke kampung akhirat tuh nggak bisa balik lagi. Nggak bisa balik lagi. Kalau di dunia mah bisa balik lagi. Ibu bapak mau berangkat ke Jakarta,
dompetnya ketinggalan, balik lagi. Atau digosen, dikirim pakai JNE atau apalah. Ada banyak cara di dunia mah. Kalau ditransfer uangnya kan gitu ya, transfer uang. Tapi kalau nanti kalau kita ke akhirat nggak bawa bekal, solusinya gimana? Nah, oleh karena itu siapkan bekal. Orang yang bertakwa itu senantiasa mempersiapkan bekal. Baik, saya akan langsung kepada hal yang lain terkait dengan takwa ini. Bapak Ibu, makanatut takwa, kedudukan takwa. Takwa ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu surat An-Nisa ayat 131. Takwa itu diwasiatkan pada setiap umat. Jadi bukan hanya umat Nabi Muhammad saja yang diberikan takwa itu. Wasiat yang bersifat umum sejak dulu sampai sekarang, wasiat takwa. Di antaranya di sini dalam surat An-Nisa ayat 131, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Walaqad wassaynal ladzina utul kitab. Ini ahli kitab. Ahli kitab diwasiati oleh kami kata Allah min qablikum, sebelum orang yang sebelum kalian, wa iyyakum, kalian juga, anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya umat Nabi Muhammad, umat sebelumnya juga ahli kitab sama diberikan wasiat untuk bertakwa. Nah, maka jangan heran salah satu rukun khutbah Jumat itu adalah untuk mewasiatkan takwa. Jadi khotib jangan lupa, ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih, misalnya lapatnya yang itu. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hadirin, bertakwalah kepada Allah dengan takwa sebenarnya, jangan meninggal dunia kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan muslim, arti lainnya. Atau ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Wahai hadirin, aku mewasiatkan kepada diriku dan kepada kalian hendaklah bertakwa kepada Allah. Itu menjadi rukun. Boleh pakai bahasa Indonesianya juga, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab, silakan. Intinya mewasiatkan untuk senantiasa bertakwa. Nah, maka ibu bapak kalau kepada anak-anaknya, kepada putra-putri, kepada cucu, jangan lupa wasiat takwanya. Jadi kalau anaknya misalnya mau berangkat keluar kota atau mungkin mau pulang kampung, kalau yang sudah misah rumahnya, jangan lupa wasiatkan. Bertakwalah kamu kepada Allah. Jaga ibadahnya. Jaga hak-hak Allah atau kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi jangan sampai yang diwasiatkan teh yang hanya sekedar jangka pendek. Anaknya mau pergi keluar kota, jangan lupa makan ya. Makan aja yang jangan lupa makan ya, jangan lupa minum obat ya. Betul, mangga silakan. Tapi yang lebih penting dari itu wasiatkan takwa. Jangan lupa kamu ibadahnya kepada Allah. Jangan lupa sholat ya. Jangan lupa baca Quran ya. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai hanya yang diwasiatkan itu, yang dipesankan itu hal-hal yang bersifat jangka pendek. Jangka pendek. Tapi bagaimana kita yang lebih esensial mewasiatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mewasiatkan untuk beribadah kepada Allah. Al-hadaf al-mushtarak, tujuan bersama. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nas, wahai manusia, ya ayuhan nasu budu rabbakum, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi ini kita dan umat terdahulu beribadah itu supaya apa? Supaya bertakwa. Gitu, supaya bertakwa. Jadi al-hadaf al-mustarak, tujuan bersama. Baik orang-orang terdahulu maupun kita saat ini, tujuan ibadahnya adalah untuk mencapai ketakwaan. Itu yang sudah kita bahas sebelumnya, ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian miqyas lil qulub wal bu'di anhu. Ukuran dekat jauh dengan Allah, ukuran mulia atau tidaknya seseorang itu adalah dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi mengukur orang itu jangan diukur semata-mata dengan dunianya. Dilihat mobilnya apa ya? Kalau lihat mobilnya pakai mobil yang mewah baru kita menghormatinya. Dilihat jabatannya apa, gelar akademiknya apa, keturunan siapa, jangan begitu. Kita menghormati orang, memuliakan orang bukan semata-mata dunianya tapi karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaik-baiknya bekal dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian. Sesungguhnya sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal, ulul albab. Khairul libas, sebaik-baiknya pakaian. Ya Bani Adam, ini surat 7, surat Al-A'raf ayat 26. Ya Bani Adam, wahai anak Adam, ya Bani Adam, bukan damnya pendek. Ya Bani Adam, qad anzalna alaikumul libasa yuwari sawatikum warisha. Kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutup auratmu. Walibasut taqwa dzalika khair, kata Allah. Pakaian ketakwaan itulah yang paling baik. Asasul bina, asas bangunan. Di sini afaman ussisa bunyana. Siapa orang yang mendirikan masjidnya di atas takwa. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har fanharu bi nari jahannam wallahu la yahdil qaumal dzalimin. Ini surat At-Taubah ayat 109. Jadi asas bangunan, asas pembangunan apapun dan terutama di sini membangun masjid itu asasnya adalah ketakwaan. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, apa saja tadi buah dari ketakwaan? Ini kan baru pengantar nih, baru pengantar. Maka ngajinya sampai jam 7. Baru pengantar. Tenang, kita jam 6 kurang seperempat ya, kita selesai. Dipakai untuk diskusi sebagian, jadi jam setengah 6 kita diskusi, jam 6 kurang seperempat selesai. Paling lama, itu paling lamanya, insya Allah, paling lama. Jadi bisa jadi lebih cepat, karena sekarang adzan subuhnya lebih awal. Apa saja buah ketakwaan itu, atau dengan kata lain, apa saja balasan bagi orang yang bertakwa, itu kan kita makan selalu sifat manusia itu ingin dapat apa dulu, apa balasannya, dapat apa manfaatnya kan gitu. Senantiasa berpikir pragmatis itu kan seperti itu. Yang pertama, orang yang bertakwa itu insya Allah akan diberikan oleh Allah ilmu. Ini dalilnya surat Al-Baqarah ayat 282. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah kalian itu. Ittaqullah itu jamak ittaqullah. Kalau ittaqillah yang diperintahkannya seorang. Tapi kalau ittaqullah banyak. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wa yu'allikumullah. Allah akan mengajarimu, akan memberikan ilmu kepadamu. Allama yu'allimu itu mengajar. Taklim itu pengajaran. Mu'allim pengajar. Allama yu'allimu taklim, mengajar. Allah akan memberikan ilmu kepadamu, atau dengan kata lain Allah akan mengajarkan kepadamu. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini Pak Bu, kalau orang yang bertakwa dari segala sesuatu itu akan melahirkan ilmu. Melihat keburukan, melihat kemaksiatan jadi ilmu. Jadi bukan ketika melihat kemaksiatan itu ngalah marah-marah sama teman, jadi ilmu. Paling tidak ilmunya apa? Kita jangan meniru perbuatan maksiat seperti itu. Jadi ilmu gitu. Ketika melihat kebaikan, melihat kemaslahatan, jadi ilmu. Paling tidak apa? Berupaya untuk menirunya, berupaya untuk meneladani orang yang berbuat kebaikan itu. Jadi kalau melihat orang yang ahli ibadah, jangan kemudian sinis. Kalau orang yang bertakwa malah sinis.
Kita masih bapak eta mah salat nanti meni panjang, meni lama, meni soalim pisan ya. Bukannya jadi ilmu. Jadi ilmu itu apa? Oh, si bapak itu padahal udah tua, salatnya teh meni api gitu. Salatnya teh meni lama. Yang dibacanya suratnya kayaknya panjang, berarti hafalan Qur'annya banyak. Aku lebih mudah kok sholatnya pendek, bacaan suratnya pendek. Kan? Jadi memotivasi untuk berbuat baik. Jangan kemudian yang dipikir itu sisi negatifnya. Si bapak itu mah so alim lah, ingin kepuji orang, di sholat nanti lama. Jangan begitu. Tapi berpikir sisi positifnya. Berpikir sisi positifnya dan malah jadi ilmu bagi kita. Bapak Ibu, orang yang bertakwa itu akan senantiasa berpikir sisi positif, mengambil pelajaran dari apa yang terjadi, karena tidak ada yang di dunia ini terjadi sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidakkah engkau menciptakan ini sia-sia? Nggak ada yang sia-sia. Apa Ibu yang sia-sia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini? Nggak ada yang sia-sia. Coba, apa gunanya Allah menciptakan nyamuk? Menciptakan nyamuk. Buat apa ya? Tapi setelah ada obat anti nyamuk, bukan obat nyamuk ya. Kalau obat nyamuk berarti mengobati nyamuk, bukan. Karena kita masalah obat nyamuk. Maka ada anak yang disuruh oleh ibunya. Nah, tolong belikan obat nyamuk ya. Oh iya Bu, langsung berangkat anak. Setelah itu balik lagi. Bu, nyamuknya sakit apa? Salah sih ngomongnya obat nyamuk. Anaknya mikir, oh, nyamuknya sakit apa? Karena obat nyamuk yang dibilangnya. Gitu. Harusnya obat anti nyamuk untuk membunuh nyamuk. Karena ada nyamuk, ada obat anti nyamuk. Jadi apa? Jadi ladang pekerjaan. Didirikanlah pabrik obat anti nyamuk, menyerap tenaga kerja. Dan nggak ada yang sia-sia ya. Nggak ada yang sia-sia. Maka segala sesuatu bagi orang yang bertakwa itu akan melahirkan ilmu. Dan pada akhirnya akan melahirkan apa? Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala takdirnya senantiasa yang terbaik. Benar. Jadi takdir Allah selalu yang terbaik. Mungkin ada yang nanya, Ustaz, itu Palestina ya kasihan ya. Ada yang sejak lahir sampai meninggal dunia, dan banyaknya sejak lahir sampai meninggal dunia gak pernah merasakan kebahagiaan hidup. Terus berada di bawah kezaliman Israel. Tapi jangan lupa, itu adalah dunianya. Tapi kalau akhiratnya mereka diberi oleh Allah ladang syahid. Mati syahid masuk surga tanpa hisab. Allahu Akbar. Itu ya. Maka kalau sekarang Hamas itu begitu kuat, masih bisa bertahan untuk melawan Israel. Kenapa? Karena keyakinan mati syahidnya itu, keyakinan berada di jalan Allah. Aneh, Hamas itu kok nggak habis-habis gitu kan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, rahimakumullah. Jadi nggak ada yang sia-sia. Adanya kezaliman Israel terhadap Palestina, hakikatnya adalah kasih sayang Allah kepada warga Palestina agar mereka dimasukkan ke dalam surga dengan gratis tanpa hisab. Ladang mati syahidnya itu Masya Allah. Nah maka kalau di sana jangan heran. Rasio jumlah penduduk dengan penghafal Al-Quran itu di dunia yang paling tinggi itu di Palestina. Karena apa? Senantiasa berada dalam kondisi tidak aman. Senantiasa ingat kepada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang keluar kalimat-kalimat takbir. Yang keluar adalah mengingat Allah. Kalau kita di Indonesia karena dibuai dengan kenikmatan hidup, mengingat Allahnya sering lupa kan gitu. Kalau di sana sedikit-sedikit udah dentuman senjata sedikit-sedikit, terus berdoa kepada Allah, terus mengingat Allah. Nah, gitu. Maka jadi segala sesuatu nggak ada yang sia-sia. Kalau ada sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Bagi kita apa manfaatnya bagi kita? Ladang untuk kita menunjukkan kepedulian terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Paling tidak berdoa. Berdoa itu jadi ibadah.
doakan saudara kita yang di Palestina. Itu wujud kepedulian kita sesama mukmin. Paling tidak lebih jauhnya lagi menyisihkan sebagian dari harta kita. Berinfak sekarang ini banyak kan salurannya melalui rumah zakat atau melalui apa itu yang online tuh banyak itu ya. Tapi disaring ya, disaring. Nah, insya Allah kalau orang yang bertakwa itu akan dapat banyak ilmu. Dari segala sesuatu itu jadi pelajaran, jadi ilmu. Diuji dengan penyakit saja jadi ilmu. Diuji dengan penyakit jadi ilmu. Bapak diuji dengan sakit asam urat. Kemudian jadi tahu, oh penyebab asam urat itu dari apa. Kemudian apa saja makanan yang tidak boleh, apa yang harus diwaspadai. Gitu. Saya dulu ibu saya sakit asam urat, alhamdulillah banyak belajar tentang asam urat karena ibu saya sakit asam urat. Jadi hati-hati karena banyak yang sakit asam urat mengobati dengan yang instan itu ya, yang obat-obat yang kayak dexamethasone yang kayak itu yang jamu laba-laba yang bisa langsung menyembuhkan sakit, tapi kemudian ginjal terganggu kan gitu ya. Makanan-makanan apa yang nggak boleh kan. Jadi ilmu, kalau ada orang sakit asam urat kita bisa memberitahu kan gitu ya. Bisa memberitahu, jadi ilmu. Nah, kita bisa beramal dengan ilmu kita. Jadi bagi orang yang bertakwa insya Allah tidak ada yang sia-sia. Berikutnya, orang yang bertakwa itu akan mendapatkan keberkahan. Jadi orang yang bertakwa itu insya Allah hidupnya lebih berkah. Tapi hati-hati, berkah itu jangan diukur dengan ukuran duniawi. Berkah itu diukur dengan hartanya melimpah. Belum tentu, berkah mah bukan itu. Tapi yang ukuran berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Orang yang hidupnya berkah, kebaikannya itu meningkat. Hartanya jadi ibadah. Ilmunya jadi ibadah. Tenaganya jadi ibadah. Berkah itu hidupnya. Sehatnya jadi ibadah, baru berkah hidupnya. Kalau sehatnya malah jadi maksiat, sehatnya ini malah jadi banyak mendolimi orang lain, maka tidak berkah. Hartanya jadi ladang untuk menyombongkan diri. Wow, pamer harta itu banyaknya, pamer harta di medsos gitu ya. Waduh, pamer kekayaan, pamer ilmu atau apapun. Intinya yang tidak menambah ketakwaan, yang tidak menambah kebaikan, tidak menjadi ibadah, tidak berkah. Jadi intinya keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan. Surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk negeri itu beriman. Al-qura itu jamak dari qaryah. Qaryah itu desa atau daerah. Al-qaryah. Al-qura itu jamak. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk negeri itu aman, beriman, wattaqau, dan bertakwa. Nah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Pasti akan kami bukakan bagi mereka keberkahan minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit wal ard, dan keberkahan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi penduduk negeri itu banyaknya mendustakannya. Artinya tidak bertakwa, tidak beriman, mendustakan ayat-ayat Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Nah, kalau kita sekarang ini kurang berkah, Indonesia itu kalau kata saya mah kurang berkah. Mengapa? Karena penduduk negerinya banyak yang tidak beriman, yang tidak bertakwa. Dianugerahi oleh Allah kenikmatan, sekarang ini malah marak judi togel, judi online. Ngeri bener. Dan bukan hanya masyarakat awam, tuh mahasiswa itu. Hati-hati Bapak Ibu yang punya anak-anak yang ABG gitu, sekarang ini banyak yang kecanduan judi online, togel gitu. Kayak kasus ada mahasiswa UI yang dibunuh oleh kakak angkatannya, seniornya yang ngebunuh adik angkatannya, itu mahasiswa UI ya, jurusan sastra Rusia kalau salah. Jurusan sastra Rusia itu membunuh juniornya gara-gara apa? Sering judi kalah. Kemudian main ke rumah juniornya itu, ke kosan, main ke kosannya,
dan udah merencanakan mau membunuhnya. Membunuhnya untuk apa? Dia banyak hutang bekas judi online, kemudian dia mau menguasai harta atau duit juniornya itu. Gitu. Dan dia iri yang juniornya sering menang, yang juniornya juga suka judi juga, suka main judi gitu, yang dibunuhnya itu. Ya, kayak gitu. Itu artinya menunjukkan apa? Oh, yang melakukan judi online sekarang ini bukan hanya masyarakat awam, tapi para generasi muda, harapan penerus kita yang akan memimpin negara dan bangsa ini, calon-calon pemimpinnya juga malah kayak begitu. Nah, nggak berkah. Kalau kayak begitu perilakunya ya bagaimana mau berkah? Korupsi. Wah. Jadi korupsi kalau istilah Mahfud MD benar tuh. Korupsi sekarang ini lebih parah daripada zaman Orde Baru. Kalau zaman Orde Baru, di korupsi itu duitnya udah ada. Tapi sekarang mah duitnya belum ada, udah dikorupsi. Maksudnya apa? Ada proyek. Proyeknya belum turun loh duitnya, tapi udah minta duluan. Minta duluan. Auzubillahiminzalik. Itu jadi misalnya satu lembaga ingin mendapatkan bantuan melalui DPR. Bantuannya sebut aja 2 miliar nih ada hibah. Tapi ini karena tahun politik katanya bantuannya belum turun tapi dijamin dapat hibahnya, minta 20% dulu. Duitnya belum ada, belum turun duitnya tapi udah diminta dulu fee-nya. Jadi korupsinya, duitnya belum ada, korupsi udah dilakukan. Memang sekarang. Saya tanya karena kami diminta mengalami ketika saya pernah jadi rektor. Ketika saya jadi rektor itu benar salah satu hal yang bikin stres itu kayak gitu. Aduh, ngeri. Dan saya pernah menolak 2 kali, bantuan 2 kali pernah ditolak. Yang 1 kali 1 miliar, yang 1 kali 2 miliar. Enggak lah kata saya, enggak. Karena apa? Dapat uang 2 miliar diminta 25%, berarti kan dari 2 miliar kan 500 juta. Enggak mau pakai kwitansi, enggak mau bayar pajak, enggak mau bayar pajak, Pak. Gak mau pakai kwitansi, uangnya harus cash, kita mempertanggungjawabkan harus utuh. Mempertanggungjawabkannya tetap uangnya harus 2 miliar, dipakai apa saja. Terpaksa kan harus berbohong kan. Udah berlipat-lipat dosanya katanya. Udah saya enggak terima. Pernah saya mengalami seperti itu. Jadi bukan katanya. Bagaimana akan berkah negeri ini kan. Wah, ngeri Pak. Nah, maka kalau yang rame-rame masuk penjara, ditangkap KPK, ada tangkap tangan dan sebagainya, itu membaru kulit luarnya saja. Karena korupsi di kita itu Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Saya punya saudara jadi kepala desa di Subang. Jadi kepala desa di Subang. Dia cerita, aduh Kang, jadi kepala desa teh jadi kejadiannya saya teh jadi kepala desa pusing. Pusingnya apa? Karena ada dana desa gede sekarang kan ya. Dapat bantuan dana desa gede tapi belum apa-apa tuh sudah diminta itu. Jadi yang minta fee potongan-potongan itu termasuk LSM katanya. Wah, ngejar itu. Ngejar. Itu yang kepake itu hanya berapa persen aja. Yang dipakai bantuan dari pemerintah untuk kegiatan pembangunan di desa itu. Bancakan. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Indonesia, maka jangan heran Indonesia itu pendapatan per kapita kita jauh di bawah Korea. Padahal Korea Selatan itu berangkat dari negara miskin. Korea Selatan berangkat dari negara miskin, Pak Bu. Alamnya tidak seperti Indonesia. Di Indonesia mah sumber daya alam apa yang nggak ada sih di Indonesia? Segala ada. Wah, lautnya melimpah, hutannya melimpah, buminya melimpah. Wah, pokoknya sumber kekayaan alam yang ada di kita itu segala ada. Korea Selatan merdekanya beda 2 hari, 15 Agustus 45, Indonesia 17 Agustus 45. Beda 2 hari. Korea berangkat dari negara miskin tapi jadi negara maju. Pendapatan per kapitanya wah jangan ditanya, jauh lah di atas ini. Indonesia negara kaya tapi terpuruk jadi negara miskin dengan pendapatan per kapita yang sangat-sangat rendah. Jauh di bawah Singapura juga jauh, Pak. Kita itu jauh di bawah. Jangan dengan Korea gitu ya.
Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini harus menjadi bahan introspeksi, khususnya kita secara pribadi. Kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah, maka insya Allah akan dianugerahi keberkahan. Berkah. Dan kalau berkah itu ukurannya kebaikan. Di Indonesia, Masya Allah. Mohon maaf, teman saya kalau di Korea, kata teman saya tertinggal laptop di bandara. 2 kali tertinggal laptop, ada nomor handphone itu, ada yang beritahu. Ada yang beritahu, Anda tertinggal laptop. Laptop Anda tertinggal, alamat Anda di mana. 2 kali ya teman-teman. 2 kali ada yang ngasih tahu. Bayang kita tertinggal laptop di terminal Cicaheum. Lebih panjang. Jangankan tertinggal, digeletakkan di mobil aja, kelihatan kayak itu dipecahkan kaca mobilnya di Indonesia. Mohon maaf, bukan menjelek-jelekan bangsa sendiri, ini realita loh Bapak Ibu. Mayoritas penduduk kita, mayoritas Islam yang seharusnya bertakwa kepada Allah, dicelup dengan sholat, dicelup dengan saum, kan gitu kan? Wah, tempaannya luar biasa orang Islam itu. Tapi mohon maaf, perilaku kriminal di kita itu. Nauzubillah min dzalik. Di Korea agamanya nggak jelas, nggak jelas Korea itu agamanya agama apa. Tapi mereka banyak yang jujur. Di Indonesia yang jujur aneh. Di Indonesia mah yang jujur teh aneh. Jadi berita besar karena ada petugas cleaning service menemukan tumpukan uang tuh di bandaraya. Jadi berita besar. Ada upacara khusus, pemberian penghargaan, naik jabatan khusus. Itu kenapa? Jarang yang jujurnya. Gitu. Indonesia itu yang jujurnya jarang. Maka jangan heran kalau lihat pejabatnya kalau berdebat, politisi kalau berdebat sering mengatakan, kalau boleh jujur. Saya paling sebel kalau mendengar orang, kalau boleh jujur. Kenapa kalau bertanya kalau boleh jujur? Kalau jujur itu bukan bertanya lagi, boleh, harus jujur itu. Tapi orang Indonesia itu sering gitu kalau saya lihat pejabatnya, politisi kalau debat, kalau lagi ngomong di ruang publik, kalau boleh jujur, berarti selama ini dia nggak jujur. Masih bertanya kalau boleh jujur. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Kenapa orang itu masih ngomong kalau boleh jujur? Nggak perlu bertanya kalau boleh jujur, karena jujur itu harus. Nah gitu ya. Ini di Indonesia itu ya menjadi bahan introspeksi bagi kita Bapak Ibu ya. Introspeksi. Allah. Gini Bapak Ibu, gini Bapak Ibu. Saya ketika mengajari anak-anak mahasiswa, saya sering katakan, saya sering sedih lihat Indonesia ini. Pertamina rugi, PLN rugi, PDAM rugi. Tapi orang yang bekerja di Pertamina lulusan SMA saja hidupnya makmur. Kalau rugi, karyawannya harus melarat dong. Dan anehnya apa? Pertamina menjual BBM ke masyarakat dengan harga mahal. Subsidi dicabut. Kita warga masyarakat membeli BBM dengan harga mahal. Orang-orang Pertamina, mohon maaf kalau ada orang Pertamina di sini. Saya tidak bermaksud sinis kepada perorangan, tapi kepada sistem yang ada di negeri ini. Kenapa dari tahun ke tahun Pertamina rugi? Padahal orang-orang yang bekerja di situ hidupnya makmur. Teman saya lulusan SMA 2 tahun udah langsung punya rumah yang bagus. Tapi Pertaminanya rugi. Kita sebagai warga negara patut bertanya. Setiap saat sumber daya alam disedot dan dijual oleh Pertamina ke warga masyarakat. Tapi negara ini masih harus mensubsidi Pertamina. PLN, PDAM. Tapi kalau lihat orang-orang PLN, orang-orang PDAM hidupnya makmur. Kalau rugi atau hidupnya miskin. Kalau rugi mah hidupnya pas-pasan, gajinya di bawah UMR gitu kan kalau rugi mah. Ini yang terjadi. Gaji direktur Pertamina itu jauh di atas gaji menteri. Jauh. Coba tanya berapa gaji direktur Pertamina. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, inilah Indonesia yang salah urus. Karena tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terjadi apa? Pancakan. Pejabatnya meras Pertamina. Orang-orang dewannya memeras Pertamina. Jadi wah, pemasukan kepada pejabat, pemasukan kepada anggota dewan itu, wah, situ banyaknya dipakai bancakan.
korupsi berjamaah. Naudzubillah. Mohon maaf, saya katakan seperti itu karena saya ada teman yang memang bekerja di sana. Kang, gimana tidak akan rugi karena memang waduh, yang namanya upeti, yang namanya upeti kepada orang-orang, kepada pejabat-pejabat itu gede sekali. Selain memang pejabat-pejabat pekerja di dalamnya sendiri juga udah tahu rugi, tapi setiap tahun semuanya hidup bermewah-mewahan. Bapak Ibu rahimakumullah, Indonesia salah urus. Kalau memang rugi harusnya hidupnya sederhana, tapi yang terjadi. Nah. Sampai di sini dulu, silahkan 5:30 Bapak Ibu, silahkan kita diskusi. Ada yang bertanya, ada yang perlu disampaikan. Insya Allah materinya kita lanjut. Baru sampai buah takwa itu adalah keberkahan. Insya Allah kita lanjutkan pada bulan yang akan datang. Mudah-mudahan ada umur kita. Kalau ada yang perlu disampaikan, Bapak, Ibu, silakan. Ada yang terkait dengan tema buah dari ketakwaan, ada yang di luar tema, mangga, silakan. Ibu, Bapak, mangga, kalau ada. Kalau tidak ada, saya akhiri atau saya yang bertanya. Atau saya yang bertanya. Kalau kepada mahasiswa biasanya saya begitu. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau nggak ada yang bertanya, saya tanya. Kalau kepada mahasiswa, kepada bapak-bapak, ibu mah enggak lah. Nanti teh mabur, udah nggak ngaji lagi ya, takut ditanya. Kayak mahasiswa. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan insya Allah pada bulan yang akan datang. Tapi intinya begini, kalaupun ada sisi-sisi mungkin negatif tentang negara kita, bangsa kita, tetap kita itu jangan sampai frustasi. Inilah dunia tempat kita diuji. Yang kedua, inilah lahan dakwah kita. Kalau semuanya sudah baik-baik saja, lahan dakwah kita nggak ada. Jadi bahannya kan lahan dakwah kita tuh itulah lahan dakwah kita. Maka banyak lahan dakwah kan gitu ya. Yang berikutnya apa? Pelajaran bagi kita, kalau ada orang yang berperilaku negatif, kita jangan begitu. Jangan sarwana, jangan ikut-ikutan. Gitu ya. Kemudian berikutnya, itu menjadi pelajaran bagi kita semua bagaimana untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bagaimana mempersiapkan generasi-generasi yang akan datang, khususnya kalau seperti saya pendidik, saya katakan kepada anak didik saya, kepada para mahasiswa, kalian jangan hanya jadi orang yang pintar, tapi harus jadi orang yang soleh. Banyak orang yang pintar tapi tidak soleh, rusak negara ini. Yang pintarnya banyak, tapi tidak soleh. Maka seimbangkan antara otak dengan kolbunya, antara akal dengan kolbunya. Orang yang pintar otaknya sering diisi, tapi kolbunya tidak sering diberi gizi. Jadilah orang-orang yang korup, orang-orang yang memanfaatkan situasi dan kondisi untuk kepentingan pribadi. Berpikir dunia ini seperti yang akan abadi saja, hidup di dunia. Berapa tahun hidup di dunia? Maka kita ya tenang saja. Pada akhirnya, jadi Bapak Ibu begini, kalau ada yang korupsi, ada yang tenang aja, nanti juga akan diperhitungkan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun akan melihat hasilnya. Siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun akan melihat hasilnya. Keburukan akan melihat hasilnya. Sama. Kalau kita dizalimi orang, tenang aja, kan nanti akan diperhitungkan di sana ya. Jadi nggak ada yang sia-sia bagi kita. Kalau kita dizalimi orang, jadi ladang pahala, dihapusnya sebagian dosa-dosa kita. Jadi insya Allah tidak ada yang sia-sia. Intinya kita harus senantiasa berupaya on the track, senantiasa jaga ketakwaan kita, berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian apapun yang terjadi, insya Allah itu adalah takdir terbaik dari Allah, dan insya Allah itu ladang pahala, ladang bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Demikian hal yang dapat disampaikan Bapak Ibu rahimahullah. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.